apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak bikin video karena aku ada beberapa kesibukan yang nggak bisa aku tinggalkan. Dan kali ini aku kembali untuk membahas sesuatu yang lagi viral dan fenomenal di kalangan para pejuang garis 2, especially penderita Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Apalagi kalau bukan promil menggunakan energen kacang hijau. Penasaran kan, bener nggak sih kalau misalkan energen kacang hijau itu bisa untuk menyuburkan kandungan, bisa bikin kandungan subur, dan bisa bikin hamil. So, kalau kalian penasaran dengan pembahasan aku kali ini, jangan lupa untuk tetap stay di channel YouTube aku, dan tonton terus video-video lainnya, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, bener nggak sih kalau misalkan energen kacang hijau itu bagus untuk promil, especially bisa bikin penderita PCOS itu hamil? Aku mau bahas dulu tentang komposisi yang ada dalam energen sari kacang hijaunya ini. Jadi energen kacang hijau ini komposisinya ada gula, krimer, kacang hijau, terigu, susu bubuk, jagung, oat, kalsium, karbonat, garam, premix vitamin, vanili, perisa kacang hijau, telur, dan ekstra malt. Dengan takaran per servingnya itu ada energi total, energi lemak total 3 gram, lemak jenuh 1 gram, 6%, kolesterol 0%, protein 2 gram atau 3%, karbohidrat total 25 gram, serat pangan 1 gram atau 4%, gula 16 gram, natrium 95 gram atau 4%, vitamin A 30%, vitamin B 1 15%, vitamin B2 15%, vitamin B6 15%, asam folat 20%, vitamin B 12 20%, vitamin D 10%, vitamin E 10%, dan kalsium 10%. Oke, itu dia tadi komposisi, berikut takaran per penyajiannya. Lalu di sini ada yang bilang kalau misalkan energen kacang hijau itu bagus untuk promil. Oke, aku pribadi nggak yakin dan tidak merekomendasikan sama sekali. Why? Kenapa? Oke, kita simak alasannya berikut ini. Alasan kenapa aku sama sekali tidak merekomendasikan energen kacang hijau untuk dikonsumsi para penderita PCOS adalah karena beberapa kandungan yang terdapat dalam energen kacang hijau itu adalah sesuatu yang menjadi pantangan bagi para penderita PCOS alias tidak baik untuk dikonsumsi. Apa saja di sana ada karbohidrat sebanyak 25 gram yang 16 gram diantaranya adalah pasokan dari gula. Sementara untuk kalori satu bungkusnya itu ada 130 kilokalori dan untuk lemak itu ada 3 gram. Dan kalau misalkan kita gabungkan dengan makanan kita sehari-hari, maka jumlah konsumsi gulanya itu akan melebihi takaran. Nah, jadi kita fokuskan di apa yang tidak baik untuk PCOS, salah satunya di situ ada gula. Lalu bagaimana dengan kandungan kacang hijau? Bukannya kacang hijau itu sangat baik untuk kesuburan? Oke, kacang hijau memang baik untuk kesuburan karena kacang hijau mengandung progesteron yang di dalamnya terkandung juga 20% asam folat, yang mana asam folat itu bisa membantu menstimulasi rahim. Ingat, garis bawahi menstimulasi rahim untuk menyiapkan proses kehamilan sampai dengan nanti menyempurnakan proses perkembangan janin di dalamnya. Yang mana memang asam folat itu sangat dibutuhkan kalau kita mempersiapkan kehamilan dan saat kita sedang hamil. Tapi kacang hijau yang dimaksud adalah kacang hijau yang pure atau yang alami, tidak dalam bentuk sereal, apalagi ada campuran gula dan karbohidrat, lemak, serta yang lain-lain. Jadi kacang hijau yang terkandung dalam energen kacang hijau itu adalah hanya beberapa gram saja, dan itu pun terbagi menjadi dua. Jadi ada kacang hijaunya pure, ada perisa kacang hijaunya, dan yang lebih banyak takarannya itu adalah perisa kacang hijau, yang mana itu hanya sari-sarinya aja, sari-sarinya kacang hijau. Jadi bagus nggak kira-kira untuk diminum? Ya jelas enggak, jelas aku mengatakan tidak untuk dikonsumsi PCOS. Kalau misalkan yang dari aku lihat dari komposisinya memang itu tidak baik dikonsumsi untuk PCOS. Kalaupun kita mau mengonsumsi kacang hijau, lebih baik
masih lebih baik dibandingkan energen kacang hijau. Untuk promil itu masih lebih baik kita buat bubur kacang hijau sendiri dengan mengurangi pemakaian gula dan tidak memakai santan. Jadi betul-betul kacang hijau yang plain gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau menambahkan gula, pilihlah gula aren, gula yang memang betul-betul kadar glikemiknya itu rendah dibanding gula putih lainnya atau mungkin gula merah sekalipun. Nah, kalau misalkan kacang hijau mempunyai asam folat, bukankah berarti kandungan asam folat itu ikut terbawa dalam energen kacang hijau? Ya, karena dalam komposisi takaran gizi per penyajiannya sendiri aku baca memang mengandung asam folat sebanyak 20%. Tapi asam folat 20% itu akan kalah fungsinya, akan kalah kerjanya dengan gula yang lebih banyak. Takarannya gula dan karbohidrat itu sekitar 25 gram. Oke, terus gimana kalau seandainya ada orang yang berhasil program hamil dengan menggunakan energen kacang hijau? Aku sendiri berpendapat kalau misalkan keberhasilannya beliau itu bukan dari energen kacang hijaunya, jadi bukan energen kacang hijau yang membuat kandungan subur gitu, akan tetapi ada usaha-usaha lain di balik program hamil energen kacang hijau tersebut. Cuma memang yang terlihat dan beliau rasakan adalah beliau mengkonsumsi energen kacang hijaunya setiap hari seperti itu. Karena kalau yang aku lihat sendiri dari penjelasan ilmiahnya nggak ada energen kacang hijau untuk program hamil. Kalaupun memang ada, seharusnya para produsen energen kacang hijau sendiri menghususkan ini untuk program kehamilan gitu, seperti halnya susu-susu hamil yang kayak Prenagen Essensis, Enmam kayak gitu kan. Mereka melabeli susunya untuk program hamil gitu kan. Sementara energen kacang hijau itu bebas dikonsumsi untuk siapa aja. Jadi mungkin memang dari produsennya juga tidak mengkhususkan dan tidak ada wacana ke sana gitu, tidak ada arah untuk membantu orang-orang program hamil. Nah, dan aku menyarankan untuk para penderita polycystic ovary syndrome sendiri, kalian gak boleh latah dengan mengonsumsi ini itu. Jadi ikhtiar boleh, apapun boleh diusahakan, tapi harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Harus sesuai dengan apa yang tubuh kita butuhkan. Terlebih kita sudah tahu kalau misalkan kita menderita polycystic ovary syndrome, jadi kita jangan coba-coba untuk mengonsumsi sesuatu yang ibaratnya melawan kepada pantangan yang dibuat untuk para penderita polycystic ovary syndrome gitu. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri, kalian mau promil dengan panduan yang jelas atau sekedar ikut-ikutan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semua mau promil menggunakan kacang hijau, lebih baik kalian menggunakan kacang hijau asli seperti yang aku bilang tadi di awal. Cukup dibuat bubur dengan plain, atau kalau kalian belum terbiasa untuk mengurangi gula, kalian bisa menambahkan gula aren tapi dengan tidak terlalu banyak gitu, hanya sekedar berasa aja, nggak sampai betul-betul manis, daripada kalian harus mengonsumsi kacang hijau. Kalau misalkan 130 kcal per hari, bayangkan dalam 1 bulan penuh kalian mengonsumsi 30 bungkus, jadi akan menjadi penumpukan kalori dan itu nggak baik untuk kalian. Jadi kalau misalkan mau promillah dengan betul-betul memperhitungkan semua resiko yang ada. Oke sister, mungkin cukup sekian pembahasan tentang energen kacang hijau bikin subur kali ini. Jangan lupa kalian untuk selalu tonton video-video aku sebelum-sebelumnya dan juga video-video yang akan aku upload selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe channel aku. Dan tetap semangat untuk menjemput buah hati. Salam garis 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.